YouTube aku Endang Suharti Official. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Halo, kembali lagi bersama aku Bu Endang. Hari ini kita akan membahas tentang tingkatan manajemen. Jadi kalau manajemen itu kalau orangnya namanya manajer. Jadi kalau manajemen itu ada tingkat-tingkatan. Yang pertama adalah top management, yang kedua middle management, yang ketiga adalah lower management. Top management itu adalah manajer tingkat tinggi, tingkat puncak. Kemudian yang middle manager itu adalah middle management itu contohnya manajemen tingkat menengah. Kalau yang low management atau low manager itu adalah manajer tingkat bawah. Itu jadi terdiri dari 3 tingkatan ya. Manajemen terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama top management, yang kedua adalah middle management, yang ketiga adalah lower management. Saya akan menjelaskan apa itu top management, middle management, dan low management. Simak terus. Saya akan menjelaskan apa itu top management atau manajer tingkat puncak, tingkat atas. Itu adalah manajer yang menduduki tingkat paling atas. Contohnya di perusahaan itu direktur utama, kemudian direktur aja, kemudian direksi, kemudian manajer namanya, kemudian ada CEO. CEO itu Chief Executive Officer atau CEO. Nah, kedudukan CEO ini lebih tinggi daripada direktur. Jadi lebih tinggi nih CEO ini ya. Jadi CEO itu yang mengambil keputusan dalam perusahaan itu ya. Kalau apa bedanya direktur dengan direksi? Kalau direktur itu hanya 1 orang. Tapi kalau direksi itu ada beberapa direktur. Nah, ada direktur perusahaan, ada direktur keuangan. Itu ya. Kalau yang direktur itu 1 orang saja pimpinan perusahaan, tapi kalau direksi itu ada beberapa direktur. Penyebutannya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan kalau pimpinan atau top manager di suatu negara? Yang pastinya presiden. Kalau direkturnya di kabupaten itu namanya gubernur. Ya, jadi top manajernya itu gubernur. Kalau di kota ya wali kota. Kalau di kecamatan Pak Camat. Kalau di desa namanya kepala desa atau lurah. Itu jadi top manajernya seperti itu. Gimana kalau di sekolah? Yang di sekolah adalah kepala sekolah. Itu adalah top manajer di pimpinan puncak. Itu namanya top manajer. Ya, jadi setiap manajer itu ada tingkatannya ya. Yang paling tertinggi ya seperti itu. Di setiap wilayah pasti berbeda-beda. Ya kalau negara ya Pak Presiden, itu yang pasti yang paling tinggi, yang merencanakan suatu negara seperti apa. Kemudian nanti setelah merencanakan, kemudian dia meminta persetujuan DPR. Nah, baru bisa, kalau disetujui baru dilaksanakan itu yang keputusan-keputusan tadi. Kalau di suatu negara, kalau di suatu perusahaan pastinya yang mengambil keputusan itu ya direkturnya. Suatu perusahaan itu akan mengambil keputusan baik atau buruknya suatu perusahaan pasti tergantung kepada pimpinannya, kepada pimpinan puncaknya. Itu pasti ya, tergantung dari pimpinan puncaknya. Kalau pimpinan puncaknya bagus, dia memanusiakan manusia, maksudnya gini loh, dia orangnya tuh baik gitu loh, kemudian dia tidak sombong, dia sama karyawan itu ya ramah, pandai membuat karyawannya itu termotivasi dalam bekerja. Nah, itu harus bisa seperti itu, tidak hanya nyuruh-nyuruh loh. Kalau yang pimpinan puncak ini atau direktur itu tidak hanya nyuruh-nyuruh, dia kerjanya juga banyak. Hanya nyuruh-nyuruh, kamu kerja ini kerja itu, ya enggak juga. Dia juga harus memberikan contoh untuk anak buahnya kan. Dia juga harus datang pagi, kerjanya juga harus rajin ya kan. Dia memberi contoh. Kalau nggak bisa memberi contoh, mana mungkin yang bawahannya mau nurut sama dia. Tapi kadang kan ya namanya bawahan, kadang ya seperti itulah ya. Kadang mau negor nggak enak, tapi sekarang ya gitu, seorang pimpinan harus bisa membawa
perusahaan itu mencapai tujuan perusahaan itu apa? Mendapatkan keuntungan, ya kan, mendapatkan laba, mendapatkan profit. Nah itu tujuan perusahaannya pasti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah middle management, adalah merupakan manajemen tingkat menengah. Itu contohnya seperti kalau di perusahaan itu seperti manajer divisi, kepala bagian, pemimpin proyek, ya, kepala ruangan atau karu lah ya. Kalau di perusahaan-perusahaan itu ada karu, ada kepala ruang, ada itulah kepala bagian kabak, itu adalah manajer tingkat menengah, ya. Kemudian kalau manajer tingkat bawah itu contohnya adalah manajer tingkat bawah itu manajer yang paling bawah, dia yang membawahi langsung karyawan, ya, dia yang langsung mengawasi karyawan loh. Ini yang manajer tingkat bawah ini adalah contohnya mandor, kemudian supervisor, pelatih, itu adalah manajer tingkat bawah. Jadi mandor tuh kalau biasanya pekerja tuh kalau nggak dimandori juga kadang kan ini ya, kadang suka nggak teledor, suka teledor kadang. Jadi makanya pekerja-pekerja itu dimandorin. Mandor itu tugasnya mengawasi, dia melaksanakan perintah dari manajer tingkat atas, tingkat menengah. Nah, tingkat bawah ini dia yang harus turun ke lapangan, harus turun lapangan langsung, dia yang mengawasi pekerja-pekerja. Kalau direkturnya ya dia duduk di suatu ruangan yang bagus, dia VIP, tapi dia juga sebagai otak penggerak dari perusahaan tersebut. Tidak hanya duduk-duduk manis di suatu ruangan, ya, tapi juga dia yang memberikan ide-ide sebagaimana perusahaan bisa maju. Itu top manager, ya, direkturnya. Kemudian yang manajer tingkat menengah ini dia yang melaksanakan apa yang sudah diperintahkan dari top manager, dari direktur. Kepala bagian itu dia melaksanakan perintah apa yang dari top manager. Kemudian yang manajer tingkat bawah itu low manager, itu mandor, itu dia yang mengawasi pekerja-pekerja, ya. Jadi karyawan itu juga diawasi. Jadi karyawan itu juga harus tetap semangat, ya, bekerja, walaupun diawasi atau nggak diawasi, namanya bekerja itu udah ibadah. Jadi harus bekerja dengan baik. Karena zaman sekarang apa-apa, ya, karyawan sekarang sistemnya sistem kerja, kadang-kadang sistem kerja kontrak, ya. Dia udah kerja lama tapi tetap gajinya ya segitu. Makanya sekarang jadi karyawan juga, karena Indonesia ini kan butuh pekerjaan, ya, pasti butuh lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita sudah punya pekerjaan, ya kita harus tekun. Apapun pekerjaan kita harus tekunin. Apakah kita jadi manajer tingkat atas atau menengah atau bawah, atau kita karyawan biasa, kita tetap harus semangat dalam bekerja. Semangat, ya, dalam bekerja, dalam beribadah apalagi lebih semangat, ya. Jadi harus seimbang antara jasmani dan rohani tadi. Oke, terima kasih, sekian dari saya tentang hari ini tingkatan manajemen. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Terima kasih.